Baik, buka mulai saja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya di manajemen keperawatan, ini tentang model praktek keperawatan profesional. Nah, ini model-model praktek keperawatan profesional ini yang sering muncul di soal-soal UKM. Jadi mohon diperhatikan ya, ada beberapa model nanti itu biasanya yang sering muncul di soal-soal ujian kompetensi ya. Baik. Nah, konsep model praktek keperawatan profesional ini adalah suatu bentuk pelayanan profesional ya yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan yang menyeluruh ya yang bisa diberikan oleh semua tim kesehatan ya. Kalau terkait dengan keperawatan berarti ya keperawatan ya. Untuk plan keperawatan yang profesional ini merupakan keperawatan yang dilandasi oleh nilai-nilai profesional, yaitu nih ya, mempunyai otonomi dalam pekerjaannya. Ya, jadi perawat itu tidak hanya tergantung pada profesi lain, tetapi punya otonomi. Ya, ada tindakan-tindakan keperawatan yang memang bisa dilakukan oleh mandiri keperawatan. Ya. Kemudian bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Bisa dipertanggungjawabkan juga bisa ditanggung gugatkan karena melalui pendidikan profesional ya. Pengambilan keputusan yang mandiri tadi otonomi ya. Kolaborasi dengan disiplin lain ya, pembelajaran memfasilitasi kepentingan klien ya. Jadi bisa juga berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain ya. Nah, ini nilai-nilai dasar atau nilai yang mendasari profesional ya. Nah, model MPKP atau praktek keperawatan profesional ini merupakan salah satu metode ya keperawatan yang merupakan suatu sistem struktur proses dan nilai-nilai yang merupakan kebutuhan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk ini ya menopang ya pemberian asuhan keperawatan. Nah, diantaranya ini ya ada kerangka kerja yang mendefinisikan 4 unsur yaitu standar. Ada standarnya ya. Kita bekerja tidak asal-asalan, berarti ada standarnya, ada patokannya ya. Kemudian ada proses keperawatan ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, ini merupakan SIM kalian nih ya. Kemana-mana akan selalu kalian bawa nih ya proses keperawatan ya. Pendidikan keperawatan. Nah, ini juga bisa pendidikan berkelanjutan ya, tidak cukup berhenti sampai D3 keperawatan, tetapi nanti bisa berlanjut ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada sistem asuhan atau model asuhan keperawatan profesional ya. Nah, beberapa bisa didefinisikan berdasarkan prinsip-prinsip nilai yang diyakini dan akan menentukan produksi atau jasa layanan keperawatan. Nah, ini harus dilalui ini ya. Kalau kita terkait dengan pemberian asuhan keperawatan profesional, nah ini semua ini harus dilalui ya, harus semua perawat harus punya dasar ini ya. Oke, nah tujuannya, nah ini menurut Nur Salam ya, menjaga konsistensi asuhan keperawatan, konsisten ya, keutuhan ya, konsisten terus ya, tidak mundur tetapi bisa konsisten, mengurangi konflik, mengurangi tumpang tindih dan kekosongan pelaksanaan asuhan keperawatan oleh tim keperawatan, menciptakan kemandirian dalam pemberian asuhan keperawatan, kemudian memberikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan dalam memberikan keputusan, serta menjelaskan dengan tegas ruang lingkup dan tujuan keperawatan bagi setiap anggota tim keperawatan. Nah, makanya diperlukan suatu model keperawatan ya. Jadi di masing-masing ruangan mungkin akan berbeda. Ada yang menggunakan K-tim ya, ada yang menggunakan
model keperawatan primer, ya tergantung dari rumah sakitnya. Apalagi ini ya, ini di bawah kabit keperawatan ya. Nah ini apakah rumah sakit akan menggunakan model A, model B, ini tergantung dari keperawatannya sendiri, ya. Tuh, makanya ini ya, ada beberapa pelatihan-pelatihan tentang pemberian asuhan keperawatan. Nah, yang cocok yang mana sesuai dengan kondisi di rumah sakit, ya. Ini beberapa komponen model keperawatan, ya. Didasari tadi nilai profesional, ya. Pendekatan manajemen. Kita kan bekerja tidak sendiri-sendiri, ya. Melalui pendekatan manajemen, ya. Metode pemberian asuhan keperawatan seperti apa? Kemudian ada hubungan kerja profesional, ya, sistem penghargaan dan kompensasi. Nah, selalu akan diiringi penghargaan, ya, dan kompensasi yang harus diberikan bagi perawat-perawat yang memang bekerjanya sesuai dengan profesional. Makanya kan kadang ada yang diikutkan pelatihan, seminar, studi lanjut, ya, bahkan bisa dibiayai dari rumah sakit. Nah, itu merupakan bentuk penghargaan ataupun kompensasi yang diterima. Ya. Oke. Standar praktek keperawatan, ya, menurut Nur Salam 2014, ini ya, terdiri atas beberapa standar, yaitu ini yang pertama adalah menghargai hak-hak pasien. Kita tahu ya, di manajemen pasien safety kemarin ya, fokus utamanya adalah pasien center care, berfokus pada kebutuhan pasien. Makanya kita harus menghargai hak-hak pasien, ya, dan kita harus tahu hak pasien apa saja, ya. Kemudian penerimaan sewaktu pasien masuk rumah sakit, ya, harusnya itu mulai begitu masuk di ruang perawatan. Nah, kita sebagai perawat harus mengorientasikan, ya, situasi di ruangan, ya, harus diorientasikan supaya pasien dan keluarga tahu, ya. Kemudian observasi keadaan pasien, selalu mengobservasi keadaan pasien, ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi, meskipun ini adalah untuk gizi, ini adalah ada ahli gizi, tetapi kita sebagai perawat harus tahu, ya, harus mengetahui untuk kebutuhan nutrisi, ya, karena ada kan untuk diagnosa keperawatan bisa diangkat gangguan kebutuhan nutrisi jika ada tanda-tandanya apa, itu harus tahu, ya. Kemudian asuhan pada tindakan non-operatif dan administratif. Asuhan pada tindakan operasi dan prosedur invasif. Pendidikan kepada pasien dan keluarga. Nah, ini kita harus selalu mengedukasi, ya, mengedukasi baik pasien maupun keluarga supaya berubah pengetahuannya, ya, apalagi ini ya, bagi contohnya adalah pasien pos operasi misalnya, ya, harus selalu diberi edukasi, ya, supaya lukanya cepat sembuh harus apa, ya, harus tidak ada makanan pantangan misalnya, itu contohnya, harus selalu diedukasi, ya. Misalkan dia nyeri, ya, perawat selalu mengedukasi teknik-teknik mengurangi nyeri seperti apa, supaya ketika di rumah pun dia bisa belajar untuk mengurangi nyeri tanpa obat, ya, itu kan edukasi, ya. Kemudian pemberian asuhan secara terus-menerus dan berkesinambungan, apalagi ini yang pasien kronis, ya, ada kesinambungan asuhan keperawatan. Nah, model praktek keperawatan nih, praktek keperawatan rumah sakit, ya. Ini perawat profesional, ya. Perawat profesional berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan praktek keperawatan di rumah sakit dengan sikap dan kemampuannya, ya. Kalau juga sudah dikatakan profesional, berarti ya harus ini ya, skillnya, kognitifnya sudah menguasai, ya. Perlu dikembangkan pengertian praktek keperawatan rumah sakit dan lingkup cakupannya sebagai bentuk praktek keperawatan profesional seperti proses dan prosedur registrasi, legislasi dalam keperawatan. Makanya perawat itu wajib mempunyai STR, ini termasuk legislasi. Ya, pasti punya ijazah, ya, pasti. Kalau belum punya ijazah perawat nggak mungkin jadi perawat. Lah, itu dikatakan profesional. Jadi meliputi ini registrasi, STR itu legislasi, keabsahan, ya, pasti punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah berarti perawat abal-abal, ya. Kemudian
model praktek keperawatan di rumah, ya. Bentuk praktek keperawatan di rumah ya diletakkan pada pelaksanaan pelayanan atau asuhan keperawatan sebagai kelanjutan dari pelayanan rumah sakit. Makanya bagi pasien-pasien kronis biasanya ada jaringan atau tindak lanjut dari rumah sakit bisa menembusi dari puskesmas sehingga yang menindaklanjuti nanti di asuhan keperawatan di rumah adalah dari keperawatan primer yaitu di puskesmas ya itu. Kegiatan ini dilakukan oleh perawat profesional rumah sakit atau melalui pengikutsertaan perawat profesional yang melakukan praktek keperawatan berkelompok. Ya, bisa juga buka praktek mandiri secara berkelompok bisa. Ya, sekarang kan undang-undang keperawatan kan membolehkan perawat itu membuka praktek mandiri sesuai dengan kompensasinya, tentunya kompetensi, bukan di luar kompetensinya. Ya, oke. Yang ketiga adalah model praktek keperawatan berkelompok. Ini beberapa perawat profesional ini membuka praktek keperawatan selama 24 jam pada masyarakat yang memerlukan asuhan keperawatan dengan pola yang diuraikan dalam pendekatan dan pelaksanaan praktek keperawatan rumah sakit dan rumah ya. Jadi meskipun ini berkelompok tapi teknik pemberian asuhan keperawatan ya sama seperti di rumah sakit ya. Bisa buka bersama nih ya. Kemudian bentuk praktek keperawatan ini dapat mengatasi berbagai bentuk masalah keperawatan yang dihadapi oleh masyarakat dan dipandang perlu di masa depan. Ya. Lama rawat pasien di rumah sakit perlu dipersingkat karena biaya perawatan di rumah sakit diperkirakan akan terus meningkat. Nah ini ya, jadi seperti yang dibiayai pemerintah itu BPJS misalnya, yaitu ada batasan perawatan. Ya, nah ini bisa kayak penyakit kronis itu kan lama ya. Kalau selama itu dia dirawat di rumah sakit kan perlu biaya banyak ini ya. Akhirnya bisa dilanjutkan di model praktek tadi di rumah ataupun berkelompok tadi ya, seperti itu. Kemudian praktek keperawatan individu. Nah, ini yang individu ini ya. Pola pendekatan dan pelaksanaan sama seperti yang diuraikan untuk praktek keperawatan rumah sakit. Ya sama, dalam memberikan asuhan perawatan juga sama. Kita harus punya dokumen yang sama juga ya. Meskipun itu ini ya pemberian asuhan keperawatannya harus sama, tidak boleh tidak ya. Tetapi memang yang sesuai dengan kompetensi perawat. Kalau di rumah sakit kan umum ya, maksudnya tidak hanya keperawatan tetapi ada profesi lain. Ya, kalau ini kan khusus perawat ya, kita misalnya buka sendiri, tetapi juga tetap ada yang bertanggung jawab ya. Ini beberapa macam metode praktek keperawatan profesional ini ya. Ini beberapa nanti ini biasanya yang sering muncul di ujian kompetensi macam metode praktek keperawatan profesional. Yang pertama adalah metode fungsional. Nah, ini metode fungsional yaitu pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Ya. Ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Ini perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Nah, ini model ini menggambarkan sebagai keperawatan yang berorientasi pada tugas di mana fungsi keperawatan tertentu ditugaskan pada setiap anggota ini ya staf ya. Ini ya. Setiap staf perawat hanya melakukan 1 sampai 2 jenis intervensi keperawatan pada semua pasien. Di bangsal misalnya nih, seorang perawat bertanggung jawab untuk pemberian obat-obatan, seorang yang lain untuk tindakan perawatan luka. Jadi sesuai dengan fungsinya. Ya, ini model fungsional. Jadi perawat A khusus perawatan luka saja, perawat B khusus pemberian obat semua, perawat C khusus apa lagi. Jadi disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Ya, ini yang model fungsi. Nah, tentunya juga ada kelemahan dan kelebihannya semua model itu. Ya, oke. Contoh aplikasi model keperawatan fungsional ini ya. Perawat A tugasnya menyuntik, sedangkan perawat B tugasnya mengukur suhu badan. Jadi masing-masing itu berbeda. Ya, masing-masing berbeda hanya melakukan ya tugasnya itu. Ya.
seorang perawat dapat melakukan 2 jenis tugas atau lebih untuk semua klien yang ada di unit tersebut. Ya. Kepala ruang bertanggung jawab dalam pembagian tugas dan menerima laporan tentang semua klien serta menjawab semua pertanyaan tentang klien. Berarti yang berhak menjawab, bertanggung jawab itu adalah kepala ruang. Ya, ini model yang keperawatan fungsional. Ya. Kelebihannya ini ya, efisien karena dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik ya. Kemudian sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga. Ya, yang kekurangan tenaga itu sangat baik ya. Jadi satu perawat itu bisa melakukan beberapa pasien, melakukan tindakan beberapa pasien ya. Perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja karena tadi sesuai dengan fungsi. Kalau perawatan luka ya luka semua, tetapi pasiennya banyak. Ya, dia terampil hanya satu itu saja ya. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai kerja. Kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas sederhana. Bisa digantikan ya. Ya, ini masih kelebihan ya. Nah, tugasnya juga cepat selesai karena satu pekerjaan meskipun itu beberapa pasien. Nah, kelemahannya apa kira-kira? Nah, ini pelayanan keperawatan terpisah-pisah atau tidak total sehingga kesulitan dalam menerapkan proses keperawatan. Iya, karena kan tidak hanya satu pasien tadi terpisah-pisah ya. Injeksi sendiri, infus sendiri, misalnya obat sendiri, perawatan luka sendiri ya. Akan terpisah-pisah, itu kelemahannya ya. Perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas pekerjaan ya sudah selesai, tugasnya sudah selesai ya sudah ya. Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja, skillnya saja ya. Tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya. Itu kelemahan dari model fungsional ya. Sampai komunikasi juga minimal ya, karena pasiennya banyak meskipun hanya tindakannya sama, tetapi cepat kan akhirnya. Lah, ini komunikasinya juga sangat minimal dan membosankan tentunya karena hanya satu tindakan ya dan kurang efektif. Ini struktur model yang fungsional ya. Langsung di kepala ruang ini ya yang bertanggung jawab ya. Ya, kepala ruang, kemudian ada perawat bertanggung jawab terhadap obat, merawat luka, memberikan terapi. Nah, ini kan jadi strukturnya nanti banyak, nanti tergantung dari kompetensi masing-masing ya. Kemudian baru ke pasien. Nah, itu yang model fungsional ya. Selanjutnya adalah model keperawatan total atau total care ya. Metode keperawatan asuhan total ini merupakan model pengelolaan asuhan pasien yang paling tua ya, paling lama ini ya. Pada metode ini perawat mengemban tanggung jawab total untuk memenuhi semua kebutuhan pasien yang dikelola selama waktu kerja mereka. Nah, ini pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa klien oleh satu orang perawat pada saat bertugas atau jaga selama periode tertentu ya. Kepala ruang bertanggung jawab dalam pembagian tugas dan menerima semua laporan tentang pelayanan keperawatan. Ini juga masih kepala ruang yang bertanggung jawab langsung ya. Kelebihannya, kepuasan tugas secara keseluruhan dapat dicapai. Kepuasan tugas secara keseluruhan sama ya. Fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sampai mendukung penerapan proses keperawatan ya. Ini kan tidak kalau tadi kan terfokus satu tindakan ya. Ini bisa beberapa ya. Bisa beberapa dari mulai pengkajian sampai evaluasi ya. Kekurangannya ini pendelegasian perawatan klien hanya sebagian selama perawat penanggung jawab klien bertugas. Beban kerja tinggi terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang sederhana terlewatkan. Ini kekurangan model total care. Ya, nah ini strukturnya. Nih penanggung jawab tadi kepala ruang yang di sini ya. Nah, ini juga staf perawat. Nah, langsung ke masing-masing ke pasien. Nah, tuh. Ini modelnya. Itu model total
care. Sekarang model tim. Ya. Sudah dapat 2 tadi ya, model fungsional, total care. Yang ketiga adalah model tim. Model tim ini adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Ya. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pimpinan kelompok atau ketua grup atau katim. Ya. Ketua grup bertugas memberikan pengarahan dan menerima laporan kemajuan pelayanan keperawatan. Jadi di bawah kepala ruang itu ada katim. Kalau tadi kan yang 1, 2 tadi kan langsung ke kepala ruang ya. Kalau ini tidak. Ya. Pelaksanaan konsep tim sangat tergantung pada filosofi ketua tim. Apakah berorientasi pada tugas atau pada klien. Jadi yang mengatur adalah tim. Ya, katimnya, ketua timnya ya. Perawat yang berperan sebagai ketua tim bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan semua pasien yang ada di dalam timnya dan merencanakan perawatan klien. Jadi dalam satu ruangan itu bisa beberapa tim, tidak hanya satu tim. Ya, apalagi yang pasiennya banyak. Ya. Elemen penting dalam tim ini ya, pimpinan tim didelegasikan atau diberi otoritas untuk membuat penugasan bagi anggota tim dan ini lanjutannya ya. Bagi anggota tim dan mengarahkan pekerjaan timnya. Jadi yang bertanggung jawab ini tim itu atasannya adalah kepala ruang ya. Jadi didelegasikan ke katimnya ya. Jadi yang membimbing ya katimnya ya. Oke. Kelebihannya dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif dan holistik. Jadi menyeluruh ya. Memungkinkan pelaksanaan proses keperawatan ya. Konflik antar staf dapat dikendalikan melalui rapat dan efektif untuk belajar. Jadi kan masing-masing punya ada katim tadi ya. Jadi satu ruangan tuh bisa beberapa tim ya. Kadang ada 3, ada 2 ya. Rata-rata minimal ada 2 kalau di rumah sakit ya. Jadi tim A ada bawahannya perawat asosiat atau perawat pelaksana. Tim B juga itu. Berarti ketika ada masalah lah timnya ini yang berperan yang menyelesaikan ya. Tuh. Baru nanti tim ini yang melapor ke kepala ruang, tidak boleh anggota langsung ke kepala ruang, harus melalui katim ya, ketua timnya ya. Iya, ini ya. Metode ini memotivasi perawat untuk selalu bersama klien selama bertugas karena sudah dibagi timnya ya. Oke. Kelemahannya semua pasti ada kelebihan dan kelemahan ya masing-masing ya. Ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi dan supervisi anggota timnya dan harus mempunyai keterampilan yang tinggi baik sebagai perawat pemimpin maupun perawat klinis. Jadi ini ya, secara manajemen dia menjadi top akhirnya ya karena dia mempunyai bawahan ya. Keperawatan tim menimbulkan fragmentasi keperawatan bila konsepnya tidak diimplementasikan dengan baik dengan ini ya secara total ya. Rapat tim membutuhkan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim ditiadakan sehingga komunikasi antar anggota tim terganggu. Ya, itu kelemahannya. Kan ini kalau dirapatkan kan tidak bisa langsung ke kepala ruang ya. Sampai tidak efisien bila dibandingkan dengan model fungsional karena membutuhkan tenaga yang punya keterampilan tinggi. Oke. Nah ini strukturnya ya. Nah ini ya kepala ruang punya katim ini di bawahnya ya. Nih kalau di Karyadi itu kan pastinya banyak ya. Jadi lebih loh. Tidak hanya 2 tim, 3 tim, kadang ada 4 tim. Ya 4 tim itu mempunyai ya tuh. Yang paling banyak biasanya anggota timnya di pagi hari karena pagi hari itu banyak program yang harus dikerjakan ya. Selanjutnya adalah model keperawatan primer. Sudah dapat 3 tadi ya, model fungsional, total care, model tim. Yang keempat adalah model keperawatan primer ya. Keperawatan primer merupakan salah satu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasi satu atau beberapa klien dan sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan
pulang. Ini maksudnya ini ya, terus bukan satu perawat sampai 24 jam tidak, kan tetap ada sip-sipan ya, tetapi sip berikutnya tetap di perawat di pasien itu gitu loh. Ya, kalau Katim tadi bisa berubah-ubah. Besok Katim di ruang yang mana ya. Yang satu Katim bisa change. Kalau ini tidak, mulai dari klien masuk sampai rumah sakit ya. Ini yang merawat ini apa ya? Yang merawat satu tim ya, tidak berubah, maksudnya tidak ada perubahan ya. Besok lagi yang merawat ya itu lagi. Nah, kalau yang lainnya kan tadi bisa berubah dengan ini ya pasien lain ya. Kalau ini tidak, dia sampai bertanggung jawab penuh sampai pasien dia pulang. Nah, ini setiap perawat primer mempunyai 4 sampai 6 pasien, ini yang ditanggung jawabkan ya. Seorang perawat primer mempunyai kewenangan untuk melakukan rujukan kepada kerja sosial. Kalau ini terkait dengan dinas sosial ya. Setiap perawat primer mempunyai 4 pasien tadi ya. Mempunyai kewenangan untuk melakukan rujukan. Loh, ini sama nih sebenarnya. Double ya. Karakteristiknya ini ya, mempunyai tanggung jawab tadi ya 24 jam sehari ya. Otoritas, tanggung gugat dan otonomi ada pada perawat primer. Ini model primer. Kelebihannya, perawat primer mendapat akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan untuk mengembangkan diri ya. Kan ini dipasrahi ya, diberi tanggung jawab. Untuk 6 pasien misalnya, berhasil pasien sembuh dengan baik misalnya. Ini merupakan keutuhan kebanggaan tersendiri. Ya, itu kelebihan ya. Coba kita cari lihat kelemahannya. Nah, kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional loh ini. Tentunya ini yang mempunyai pengetahuan dan skill yang tinggi ya. Ya karena ini harus ini ya minimal kan 4 tadi ya, 4 sampai 6 pasien ya, harus dikuasai, harus mampu. Tidak memandang pasien penyakitnya apa ya. Ini harus mampu. Ya, itu kelemahannya. Biaya relatif tinggi dibandingkan metode penugasan yang lain ya. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Ya, berarti SDA-nya dituntut memang punya pengetahuan dan skill yang memadai ya kalau keperawatan primer. Oke. Ketenagaan nih ya hanya dapat dilakukan oleh perawat tadi ya, profesional tadi ya. Ini yang struktur modelnya ini ya. Dokter, perawat penanggung jawab, sumber daya rumah sakit. Nah, ini langsung ke perawat primer. Perawat penanggung jawab itu maksudnya kepala ruang ya. Nah, ini langsung ke perawat primer. Pasien klien, perawat asosiat. Perawat asosiat. Ya, perawat asosiat itu perawat di bawah primer ya, anggotanya maksudnya, tetapi sebutannya adalah perawat asosiat. Kalau ada perawat primer berarti ada perawat asosiat ya. PA, ini PP, ini PA ya. Nah, sore hari, pagi hari, malam hari, atau sepanjang hari sesuai kebutuhan maksudnya ya. Tuh. Selanjutnya adalah model modular. Tadi dapat 4 ya. Fungsional, total, tim, primer, kemudian model modular. Nah, ini sering masuk semua tadi, ada beberapa model tadi ya di soal uji kompetensi ya. Yaitu pengorganisasian pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat profesional dan non-profesional untuk sekelompok klien dari mulai masuk rumah sakit sampai pulang disebut tanggung jawab total atau keseluruhan. Ya. Untuk metode ini diperlukan perawat yang berpengetahuan, keterampilan, dan memiliki kemampuan kepemimpinan, idealnya 2-3 perawat untuk 8-12 orang klien. Ya. Nah, ternyata metode modular ini merupakan modifikasi dari ini ya, penanggungan metode asuhan perawatan dengan modifikasi antara tim dan primer digabung. Jadi modular itu gabungan tim dan primer ya. Sudah ada katimnya, kemudian modelnya adalah primer. Ini ideal sebenarnya ya, tetapi kita lihat juga kebutuhan atau kondisi rumah sakit ya. Kalau rumah sakit tipe C belum bisa ya. Tuh. Oke.
Tadi ya, jadi moduler itu gabungan dari model keperawatan tim dan model keperawatan primer. Ya, apabila perawat profesional sebagai ketua tim dalam keperawatan moduler ini tidak masuk, maka tugas dan tanggung jawab dapat digantikan oleh perawat profesional lainnya yang berperan sebagai ketua tim. Oke. Kelebihannya ini ya, memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif dan holistik dengan bertanggung jawab yang jelas, memungkinkan pencapaian proses keperawatan, memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan aman dan efektif. Kelebihan. Nah, coba kita lihat kekurangan, kelemahan, kekurangan ya. Beban kerja tinggi, terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang sederhana terlewatkan. Ya, hanya dapat dilakukan oleh perawat profesional, ya. Tadi ya, apalagi moduler ya. Yang moduler tadi ya. Oh, ya. Apalagi tadi yang primer ya kan butuh ini ya profesional ya. Oke, strukturnya ini ya. Ini ada kepala ruang, ini ada katim, staf perawat, pasien. Jadi gabungan dari tim dan primer ya. Jadi jadi di tim satu ini contohnya tim satu. Nah, besok akan merawat yang 4 sampai 6 atau sampai 12 tadi ya sama ya karena gabungan dari primer. Kalau tim tadi kan sendiri ya, dia punya tim tetapi besok bisa berubah. Tapi kalau primer itu kan tidak ada katimnya tetapi langsung perawat primer bisa membawa 4 sampai 6 sampai pasien pulang. Nah, ini kalau digabung berarti timnya ada katimnya dan nanti perawatnya sampai pasien pulang ya di tim itu. Ya, bertanggung jawab sampai 12 pasien ya. Maksud ya, jadi gabungan. Di Karyadi kayaknya sudah menggunakan ini ya. Karyadi ya. Nah, ini yang keenam model kasus yaitu pengorganisasian pelayanan asuhan keperawatan di mana perawat mampu memberikan asuhan keperawatan mencakup seluruh aspek keperawatan yang dibutuhkan. Metode kasus perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien dengan pemberian perawatan konsisten untuk periode tertentu. Ya, metode penugasan kasus ini biasanya diterapkan untuk perawatan khusus seperti isolasi, intensive care, perawatan kesehatan komunikasi. Ya, ini khusus ya, sesuai dengan kasus. Di isolasi ya isolasi, terus intensive care ya, ICU atau PICU, NICU ya. Ini menggunakan metode kasus ya. Kelebihannya sederhana dan langsung, perawat lebih memahami kasus per kasus, memudahkan perencanaan tugas. Nah, kekurangannya secara moral, perawat profesional melakukan tugas non profesional karena sesuai dengan kasusnya ya. Tidak dapat dikerjakan perawat non profesional ya. Kadang membingungkan. Belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Itu model kasus. Nah, ini ya, kepala ruang, staf perawat, pasien. Ini langsung ya, kasus ya. Langsung berarti yang bertanggung jawab di atas adalah kepala ruang ya. Itu beberapa model keperawatan profesional. Nah, dipelajari ya karena ini memang sering keluar di ujian kompetensi model-model keperawatan profesional ini dari model 1 sampai ke 6 tadi ya. Oke. Baik. Silakan, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, meskipun D3 itu tidak ada praktek manajemen keperawatan memang ya, tetapi pada saat nanti kalian praktek bisa melihat apakah di ruangan itu menggunakan model apa ya, keperawatannya apa ya, apakah katim, apakah primer, apakah moduler, apakah kasus ya.
Itu coba dilihat. Nah, kan secara langsung bisa melihat ya. Oh, ternyata secara teori, oh ruangan ini menggunakan model Katim. Oh, menggunakan moduler. Berarti kalau moduler gabungan Katim dengan primer ya. Itu berbeda-beda. Yang ideal yang mana? Kira-kira ada yang lebih, kira-kira paling baik mana? Paling baik mana kira-kira? Ada yang paling baik? Semua dikembalikan sesuai dengan ya kebutuhan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit huruf C, kalau menetapkan yang paling ideal misalkan tadi moduler misalnya ya, kalau belum memenuhi karena butuh perawat, semua perawat harus profesional ya. Kalau belum bisa memenuhi ya tidak harus pakai itu, disesuaikan dengan kondisi rumah sakit yang sudah menggunakan itu di Karyadi ya. Karena pasiennya banyak, tenaganya pun juga banyak ya, itu bisa menggunakan model itu ya, model modular misalnya ya, Katim dan gabungan Katim dan primer ya. Jadi tidak ada yang lebih ideal mana, sebenarnya tidak ada, cuma tergantung tadi rumah sakit ya.